Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jung, Bu Rara, dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lavelinia, Rizky Dwi, Shermanda Novilia, dan saya Yuvika Dwi Aprilia akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Sahara Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen dan unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, serta saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Sehingga, dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pengertian pendidikan nasional sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan undang-undang yang membahas tentang sistem pendidikan nasional ini pada pasal 3 yang disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggap terhadap perubahan zaman, berarti pendidikan nasional harus mampu rata dalam kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pembahasan berikutnya adalah mengenai kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan dibagi berdasarkan kegiatan pendidikan komunikatif. Yang pertama, kegiatan komunikatif yang diselenggarakan dengan tim pedagogis, termasuk kaum muda. Yang selanjutnya, kegiatan komunikatif yang diselenggarakan dengan sekelompok siswa. Yang ketiga, kegiatan komunikatif yang dilakukan dengan pegawai lembaga pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, kegiatan komunikatif yang diselenggarakan oleh orang tua. Dan yang terakhir, kegiatan komunikatif yang diselenggarakan dengan mitra atau organisasi sponsor, individu, dan juga masyarakat. Tugas-tugas lembaga pendidikan. Yang pertama, representasi kepentingan lembaga pendidikan di hadapan negara dan masyarakat. Yang kedua, memastikan keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga, kontrol atas pelaksanaan kurikulum, kualitas, dan efektivitas dalam pendidikan. Yang keempat, pemilihan dan penempatan staf pedagogis dan manajerial, penentuan guru dan tanggung jawabnya. Yang kelima, memimpin komisi pengesahan staf pedagogis lembaga pendidikan. Yang keenam, menciptakan pendidikan yang kreatif di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, 7. Akuntansi sumber daya keuangan pengeluaran yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan.
Prinsip-prinsip lembaga pendidikan. Yang pertama adalah tujuan komunikasi. Yang kedua, prioritas ide demokratis dan manusiawi dalam proses komunikasi. Mempertimbangkan situasi, pendekatan yang bertanggung jawab, proses komunikasi yang ramah dan tulus. Keenam, saling memahami dan mendukung satu sama lain. Yang ketujuh, menghormati orang yang menjadi objek kegiatan komunikatif dan memberikan penilaian yang memadai terhadap kemampuan mereka. Yang kedelapan, saling percaya. Dan yang terakhir, ketaatan yang ketat pada etika sosial dalam proses komunikasi. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.